الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ah bil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah lewat ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita semua, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita akan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa Jumat sekarang, Jumat bertepatan dengan tanggal 10 November. 10 November wabil khusus di negara kita, negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, diperingati sebagai Hari Pahlawan. Merujuk pada kejadian besar yang terjadi di kota Surabaya, bagaimana rakyat Surabaya melawan penjajah sekutu Inggris pada tanggal 10 November, yang alhamdulillah pada waktu itu kita menangkan, dan ini dijadikan hari sebagai simbol Hari Pahlawan Nasional di negara kita. Kurang lebih 78 tahun alhamdulillah kita merasakan kemerdekaan, keleluasaan, melaksanakan ibadah tinggal maunya, melaksanakan Jumat tinggal datangnya, melaksanakan ibadah yang lainnya tinggal ada niatnya. Tatkala saudara-saudara kita seiman dan sekeyakinan belum merasakan penuh, bahkan ada yang masih statusnya di dalam penjajahan, sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi setiap bangsa itu mempunyai hak untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Kenapa? Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa yang kita lihat sekarang, saudara-saudara kita, wabil khusus yang ada di Palestina, yang sekarang sedang dibombardir tanpa pri kemanusiaan dan pri keadilan.
berapa ribu mayat yang sudah bergelimpangan darah yang sampai sekarang bertepatan dari tanggal 7 Oktober kemarin sampai sekarang 10 November sudah beribu orang yang sudah meninggal. Bahkan Menteri Pendidikan Palestina sudah mendeklarasikan tidak ada tahun pendidikan ajaran baru karena anak-anaknya pun sudah terbunuh habis dalam peperangan yang terjadi di Palestina ini. Dan ini harus kita sebagai orang Islam yang ada di Indonesia, kita berempati dan bersimpati atas malangnya nasib saudara kita sekeyakinan dan seiman yang mereka belum merasakan kemerdekaan sampai detik ini. Yang hari ini tanggal 10 November justru kita di negara Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan, sebagai simbol perlawanan kita terhadap penjajahan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasul ketika perang Badar selesai, apa yang dikatakan Rasul? Hayya narji'u min jihadil asghar ila jihadil kabar. Mari kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Lalu para sahabat bertanya dan kaget, heran kepada Rasul, ya Rasul, bukankah ini peperangan yang begitu besar, tapi kau katakan ini adalah perang jihad yang kecil? Ya, ini adalah jihad yang kecil, karena pada dasarnya jihad yang terbesar adalah jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan yang ada membelenggu terus ingin mengajak kita ke dalam kesesatan. Di zaman Nabi ketika perang Uhud walaupun mengalami kekalahan, turun satu ayat, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau anggap para pahlawan yang sudah meninggal itu dalam keadaan mati, bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup. Walakin antum la tashurun, akan tetapi kita saja tidak tahu. Orang-orang yang mati yang benar-benar mempertahankan kehormatan dan negaranya fi sabilillah, di jalan Allah, itu sudah ada tempat yang terkhusus bagi mereka menjadi orang-orang syahid, orang-orang yang terpandang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mengisi hari kemerdekaan ini yang telah kita leluasa di saat ini, di tanggal 10 November ini? Mari kita lawan hawa nafsu kita yang ada dalam diri kita, wabil khusus setan yang selalu mengganggu kita. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau berpendapat minimal ada 5 penangkal bagaimana cara kita untuk lolos dari gangguan ataupun godaan setan. 1, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'mina yandi kama yandi ahadukum ba'irahu fi safarihi. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu akan melemahkan gangguan setan, akan mengkrempengkan, mengkuruskan setan, seperti orang yang berjalan di atas untanya dalam perjalanan. Secara perlahan unta pun akan mengalami kekurusan. Jadi langkah yang pertama kita mengisi kemerdekaan ini, mari kita lawan setan, gangguan dan hawa nafsu kita dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir minimal kita sudah melawan setan, setan menjadi kurus, setan menjadi krempeng, setan menjadi tidak berdaya dengan adanya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, langkah kedua kita untuk melawan gangguan setan, senantiasa kita menjauhi tempat-tempat maksiat. Tempat maksiat yang ada jangan kita dekati. Man hama haulal hima yushaku ayyaqa fiha. Barang siapa yang berkeliling mendekati tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak baik, demi sedikit demi sedikit dia akan terjerumus ke dalamnya. Karena setan lebih senang kita berada di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang jauh dari kebaikan dan kebenaran. Dan di sanalah setan akan lebih mudah menjerumuskan kita ke dalam kesesatan dan keinginannya. Lalu yang ketiga, kata Imam Ghazali, kalau kita ingin terhindar dari gangguan setan,
senantiasa kita memilih teman yang terbaik. Sadiku kaman abkaka laman adhakaka. Temanmu adalah mereka yang membuatmu menangis, bukan teman kita adalah orang yang membuatmu ketawa. Artinya banyak orang yang sudah benar jalannya tapi salah mencari teman, salah mencari kawan, justru dia akan terbawa terjerumus dalam kehinaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Imam Ghazali, harus kita yakini di dalam hati bahwa sifat daripada syaitan itu adalah pengecut. Dia sudah dicap oleh Allah sebagai makhluk tersesat. Makanya dia bersaksi kepada Allah, silakan aku dicap menjadi makhluk yang tersesat, tapi berikan aku keleluasaan, berikan aku izin, senantiasa aku akan mencari teman yang banyak, supaya kelak nanti di akhirat aku punya banyak teman masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang, sampai kiamat, setan tidak akan henti menggoda kita supaya mencari teman yang terbanyak baginya. Dan yang terakhir, kalau kita ingin terjauh dari gangguan setan, senantiasa biasakan keadaan perut kita dalam keadaan lapar. Artinya usahakan kita dalam keadaan berpuasa. Silahkan puasa, banyak puasa sunnah. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid di tengah bulan dan lain sebagainya. Dengan berpuasa itu akan menjauhkan, penangkal diri dari godaan syaitan, laknatullah alaihi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik بجلالك وجمالك على زين بابك أصرف العمار سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.